Aku mau kalian semua yang nonton video ini, kita berpikir serius mulai dari sekarang. Dalam beberapa bulan terakhir banyak banget konten. Kreator top mereka membicarakan, Indonesia sedang enggak baik-baik saja. Kalau kita pikirkan sekarang apakah mereka bikin konten seperti itu? Ingin menakut-nakuti kita? Jawabannya adalah enggak. Justru konten seperti itulah yang bikin kita melek bahwa ini udah mau pertengahan tahun 2025, bakal ada banyak banget tantangan ke depannya. Jadi aku cuma mau bilang, buat kamu yang lahir di tahun 1998 hingga 2004, don't waste your time. Oke, aku ngerti kita ingin banget menghabiskan masa muda kita dengan senang-senang, tapi kita sekarang udah hidup di zaman yang cepat sekali berkembang, cepat sekali maju dan berubah, bahkan saking cepatnya lebih cepat dari umur kita. Buktinya di usia kita yang relatif muda, mungkin 16 hingga 25 tahun. Sekarang udah dituntut untuk membiayai kehidupan kita sendiri. Sudah mulai bermunculan yang namanya sandwich generation, yang dimana mereka harus membiayai orang tua dan keluarganya. Itulah hasil output perkembangan dunia yang sangat cepat. Aku tahu ini mungkin terlalu sulit bagi kita. Apalagi ada iming-iming kelas menengah itu bakal hilang. Orang-orang kelas menengah itu bakal lebih sulit hidup ke depannya. Menurut laporan dari OECD menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di banyak negara terus meningkat dengan kekayaan yang semakin terkonsentrasi pada segelintir orang kaya. Sementara pendapatan kelas menengah itu stagnan. Kenaikan biaya kesehatan, pendidikan, dan perumahan terus menggerus daya beli kelas menengah. Oke, dengan data ini semua kita nih, seakan-akan yang baru terjun di usia muda udah dihadapi dengan banyaknya tantangan di hadapan kita. Mungkin kita yang biasanya nongkrong udah mulai berhemat dengan kenaikan biaya kehidupan per bulan kita. Aku cuma mau remind untuk aku pribadi dan kita semua, udah nggak ada lagi habisin waktu buat ngejar cewek sana-sini. Standar lawan jenis sekarang udah berubah lebih ke yang realistis. Berapa pendapatanmu? Apa tujuanmu ketika bersamaku? Keluarga ini bakal dibawa kemana? Apakah kamu bisa menghidupiku seperti yang selama ini keluargaku lakukan? Apa kerjamu hanya nongkrong main game tanpa tujuan yang jelas? Sekarang udah saatnya kita memikirkan, bagaimana solusi menghadapi cepatnya perkembangan di dunia yang kita tempati ini? Buat kamu yang masih berpikiran dunia ini sementara. Oke, aku setuju, tapi jangan jadikan itu justifikasi bahwa kamu malas ngejar dunia. Justifikasi enggak mempelajari bagaimana menghidupi dirimu sendiri. Karena kalau kita berpikiran seperti itu dan kamu tertinggal itu bahaya banget. Karena dalam keadaan di bawah kita itu, gampang banget digoda dengan keburukan-keburukan. Aku cuma mau bilang, sainganmu sekarang di usia muda itu nggak banyak tahu dari mana sekarang. Coba kamu lihat sekelilingmu. Teman-temanmu pada ngapain? Main game, nonton drakor, pacaran. Kebanyakan seperti itu kan. Dan yang fokus ke masa depannya itu cuma sedikit. Coba kamu cari di sekitar lingkunganmu. Mungkin bisa dihitung jari berapa banyak temanmu yang playlist YouTube-nya tentang edukasi belajar bahasa baru. Mungkin berapa banyak dari situ kamu bisa lihat sainganmu yang sebenarnya. Dan kamu akan sadar bahwa musuh paling besarmu adalah dirimu sendiri. Rasa malasmu, aku mengatakan ini apakah aku pasti jadi orang sukses? Belum tentu, kita hidup dinamis, dan di zaman sekarang yang serba cepat ini juga harus banget kita kuatkan yakin kita dan usaha kita. Karena udah banyak banget runtuhnya keyakinan kita mungkin karena ekonomi yang turun sejak tahun 2023. Hingga sekarang kita merasa bahwa Tuhan tuh enggak adil ke diri kita. Padahal kitanya aja yang malas-malasan, kitanya aja yang enggak berusaha. Ujung-ujungnya kita salahkan pemerintah untuk justifikasi kemalasan kita. Orang yang logis akan menyesuaikan dirinya terhadap dunia, sedangkan orang yang enggak logis akan menyesuaikan dunia dengan dirinya. Artinya mau bagaimanapun, kamu harus ikuti peraturan permainan dunia ini. Tapi jangan lalai di situ hingga lupa tujuan kampung halaman kita. Mau sampai kapan kamu menjadi penonton kesuksesan orang lain? Mau sampai kapan ketika aku melihat misalnya atlet Indonesia memenangkan medali emas? Katakan aku senang melihatnya. Tapi aku sadar kemenangan itu bukan untukku. Aku hanya ikut senang aja. Gitu terus sampai kapan aku seperti ini? Make world know your name, be a champion. Buktikan bahwa kamu bisa. Masa muda cuma sekali, nggak bisa diulang. Aku nggak bilang kamu nggak boleh menikmati masa muda. Tapi aku cuma mau remind, buatlah satu hal dalam setiap harinya. Ya mungkin hal itu bisa mencapai tujuanmu. Mencapai impianmu ke depan. Nggak banyak. 1 hingga 2 jam sehari aja. Setelah itu kamu bebas mau ngapain. Ingat fokus ke tujuanmu, sainganmu. Nggak banyak. Semakin cepat kamu bisa memulai. Semakin cepat kamu bisa memenangkan permainan ini. Mungkin di saat orang lain nongkrong sama teman-temannya, kamu harus melanjutkan partaimu. Nambah waktu ngajar kelas online. Mungkin bantu orang jualan. Nulis skrip konten baru. Baca-baca buku ke perpustakaan. Atau hal-hal yang kamu lakukan dalam prosesmu.
Jangan heran kalau kamu merasa berlayar sendirian, menuju hal-hal yang bahkan kamu nggak tahu apakah ini benar apa enggak. Itu adalah teman setia bagi kamu yang berjalan konsisten pada prosesnya. Hadir dalam keheningan saat dunia tertidur, mengingatkan kita bahwa perjalanan ini adalah milik kita sendiri. Mungkin terasa berat saat kamu melihat orang lain bahagia dalam keramaian, saat melihat aktivitas yang mungkin dulu kamu sukai, orang yang mungkin dulu kamu cintai, sementara kamu berjalan sendirian di jalan yang belum pasti, dan itu membuat kamu bertanya lagi, apakah aku berada di jalan yang benar? Kita semua punya waktu yang sama setiap harinya, tapi enggak. Semua orang punya kesadaran bahwa waktu itu enggak bisa diulang. Kamu bisa kehilangan uang, kamu bisa gagal dalam pekerjaan atau hubungan, tapi semuanya bisa diperbaiki seiring berjalannya waktu. Tapi jika waktu yang hilang, itu enggak akan pernah bisa balik. Contoh gampangnya, coba hitung, berapa jam kamu habiskan scrolling sosial media setiap hari? Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3-4 jam per hari hanya untuk scrolling TikTok, Instagram, atau nonton video random 3-4 jam sehari. Itu lebih dari 1000 jam setahun. Kebayang enggak? Kalau waktu sebanyak itu dipakai buat belajar skill baru, olahraga, atau bangun bisnis misalnya. Dan kebanyakan dari kita enggak sadar seberapa mahal waktu yang terbuang sampai akhirnya menyesal. Mungkin kamu ngerasa, santai aja gua masih muda, tapi kamu lupa bahwa kesuksesan itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Kalau hari ini kamu buang waktu, hari esok kamu enggak akan punya hasil apa-apa. Waktu adalah bahan bakar dari hidupmu. Dan setiap jam yang kamu buang itu, seperti membuang bahan bakar, mobil tanpa bergerak kemana-mana. Pada akhirnya, kamu akan kehabisan bensin sebelum mencapai tujuanmu. Dan selanjutnya, coba kita bahas produktif versus sibuk. Sibuk itu beda sama produktif. Banyak dari kita merasa sibuk, tapi sibuknya enggak bikin kita maju. Produktif berarti kamu melakukan hal yang benar dengan fokus dan konsisten. Kalau kamu ngejar sesuatu, tanya dirimu sendiri, apakah ini beneran membawa aku ke tujuanku? Dan jangan cuma sibuk demi terlihat sibuk. Coba tuliskan target harianmu, prioritaskan yang penting, dan kerjakan satu hal dengan fokus. Ada beberapa cara yang bisa ngebantu kamu jadi lebih sadar akan pentingnya waktu. Yang pertama, coba buat jadwal. Jangan cuma ngandelin mood buat jadwal harian atau mingguan. Ini bakal bantu kamu ngeliat di mana waktu kamu itu terbuang. Yang kedua, set prioritas kamu. Apa yang paling penting buatmu. Dan jangan biarkan hal-hal yang nggak penting itu mengganggu fokusmu. Mulailah dari hal yang paling utama. Yang ketiga, istirahat yang produktif. Istirahat itu penting banget. Tapi gunakan waktu istirahat itu buat recharge. Yang keempat, mulai dari hal kecil. Kalau kamu sudah memulai, coba dari hal kecil. Enggak harus langsung mengubah semua kebiasaanmu dalam sehari. Tapi mulai dari satu hal yang bisa kamu konsistenkan. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau kamu bisa berhenti buang-buang waktu, coba bayangkan apa yang bisa kamu capai sekarang. Skill baru, bisnis yang berkembang, tubuh yang lebih sehat, mental yang lebih kuat. Semua itu butuh waktu, dan waktu itu ada di tanganmu. Sekarang kesempatan itu ada di depan mata, tapi mereka enggak akan menunggumu selamanya. Waktu terus berjalan, apakah kamu tetap di tempat atau bergerak maju? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stay productive. See you on the next video.